Desakan melegalisasi ganja untuk tujuan medis kembali menguat. DPR membuka peluang untuk mengkaji legalisasi ganja untuk kepentingan kesehatan. Namun pemerintah masih tetap menolak wacana legalisasi ganja untuk medis. Gugatan uji materi tentang legalisasi ganja medis di Undang-Undang Narkotika juga tak kunjung diputuskan Mahkamah Konstitusi. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Koordinator Tim Ahli Narkotika BNN, Komjen Polisi Ahwi Lutan. Selamat sore Pak Lutan. Selamat sore, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan peneliti Institute for Criminal Justice Reform sekaligus kuasa hukum pemohon gugatan uji materi Undang-Undang Narkotika Iftitah Sari. Selamat sore Mbak Tita. Selamat sore Mbak dan Bapak. Oke, kami masih menunggu bergabungnya anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Apakah sudah bergabung Bang Nasir? Oke, saya mau ke Mbak Tita terlebih dahulu. Mbak Tita, alasan Koalisi Masyarakat Sipil untuk advokasi narkotika kesehatan mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Narkotika ini apa Mbak Tita? Iya, jadi kami tim kuasa hukum, kami mewakili dari ibu-ibu para pemohon yang anaknya menderita cerebral palsy. Di sini kami juga melihat ada permasalahan dari tataran regulasi dari undang. Wah, hilang suaranya. Oke, tampaknya ada kendala komunikasi dengan Mbak Tita. Saya ingin tanya Pak Lutan, sudah ada gugatan uji materi yang sedang dibahas ataupun dipersidangkan begitu ya di Mahkamah Konstitusi. Selama hampir 2 tahun ini belum ada keputusannya, tapi kalau dari paparan pemerintah tampaknya menolak kalau misalnya ganja itu dijadikan legal untuk kepentingan kesehatan. Alasannya kenapa sih Pak BNN ini juga menolak? Begini ya, jadi supaya masyarakat tahu bahwa ganja itu kan banyak ininya, banyak varietasnya. Jenisnya, ya. Ya kan, ini kan nama botaninya Cannabis sativa. Nah, kebetulan ganja yang ada di Indonesia ini atau ganja yang ada di seluruh dunia itu mengandung satu zat yang namanya tetrahydrocannabinol. Ya, tetrahydrocannabinol itu nama zat kimia yang ada di sana. Jadi ganja yang bisa diolah menjadi medis itu harus yang tetrahydrocannabinolnya rendah gitu ya, rendah. Sedangkan ganja yang dari Indonesia ini adalah mempunyai kadar tetrahydrocannabinolnya di atas 18%. Jadi itu tidak bisa diolah menjadi medis. Dan keputusan yang terakhir yang diambil oleh UNODC bersama semua negara adalah semua keputusan diserahkan kepada masing-masing negara. Jadi dulu sebetulnya semua negara ASEAN awalnya menolak. Hanya terakhir itu negara Thailand melegalisir. Tapi hanya untuk, saya ulangi ya, untuk medis. Hanya untuk medis. Nah, jadi untuk kepentingan pengobatan. Kenapa? Karena ganja yang di Thailand itu tetrahydrocannabinolnya rendah. Sehingga mereka melakukan hal ini. Sedangkan ganja dari kita itu sangat tidak mungkin dan tingkat kesulitan sangat tinggi untuk mengolah menjadi dunia medis gitu. Nah, gitu. Kalau di Thailand THC-nya itu rendah begitu ya Pak ya, sementara di Indonesia THC-nya tinggi. Jadi bukan 18. hanya di Thailand, banyak di Amerika, di mana? Di negara-negara yang memperbolehkan ganja legal untuk kepentingan kesehatan itu THC-nya rendah. Di Indonesia THC-nya tinggi. Kalau di Malaysia THC-nya juga tinggi apa rendah Pak? Yang di mana? Yang di Malaysia. Karena Malaysia kan sudah melegalisasi juga ganja untuk kepentingan kesehatan. Di Malaysia juga tingkatnya tidak terlalu tinggi. Kalau yang kita, yang ganja kita, yang khususnya asal Aceh, itu THC di atas 18%. Pak Lutan, saya ingin tanya, apakah kemudian pemerintah punya penelitian-penelitian yang bisa membuktikan itu tadi? Karena klaim dari pemerintah soal THC yang tinggi 18%, CBD yang rendah 1%. Kemudian jadi silahkan. Ganja di Indonesia tidak melalui rekayasa genetik. Kepala Balai Penelitian Tanaman Obat. Balai Penelitian Tanaman Obat itu milik Kementerian Kesehatan. Ada di Tawangmangu, di dekat Solo, kira-kira 60 km dari kota Solo. Dan penelitian itu bukannya baru sekarang ada, dari zaman dulu sudah ada. Jadi sudah ada penelitiannya ya? Tanaman termasuk jamu-jamu semua diteliti di sana. Jadi sudah ada penelitian mendalam soal ganja yang ada di Indonesia, begitu ya Pak ya? Iya,
tanaman ganja itu juga ditanam di sana dengan Hmm. pengawalan yang sangat ketat. Gitu. Hmm. Ganja, Dan opium, oke, koka itu ada semua di sana. oke, Karena pohon koka juga kan sama juga oke. koka. Opium juga bahan untuk Baik, morfin. baik, Morfin baik, juga ada gunanya untuk dunia medis. Tapi baik. itu sudah dibuktikan oleh seluruh dunia. Oke, Itu baik. asalnya ada dari opium. Ya. Eh, Jadi ini ganja ini kalau misalnya sudah ada dari mungkin WHO menentukan bahwa ini dunia medis, kita mungkin juga bisa gitu. Tapi untuk ganja Indonesia ini belum diizinkan gitu. Oke, baik. Dan Saya mau Indonesia tanya. mengambil sikap Oke. karena jangan lupa kita menandatangani Single Convention PBB 1961 di mana yang termasuk narkotika itu adalah opium, ya kan, marijuana. Marijuana ini kan nama internasionalnya Oke. ganja dan koka yang sumber bahan dari kokain. Oke. Saya mau tanya ke Koalisi Masyarakat Sipil. Mbak Tita sudah bergabung lagi? Ya sudah, mohon maaf Oke. tadi terputus ya. Mbak Tita silakan diteruskan. Kalau tadi saya udah membahas kenapa kemudian pemerintah dalam hal ini BNN tidak setuju kalau ganja di Indonesia tuh dilegalisasi untuk kepentingan medis. Itu tadi beberapa alasannya. THC di Indonesia itu tinggi ya, hampir 18%, sementara CBD-nya itu 1%. Berbeda dengan ganja-ganja yang di Thailand, kemudian yang di Malaysia yang THC-nya tidak terlalu tinggi seperti di Indonesia. Dan eh, ada ganja di Indonesia yang kemudian tidak melalui rekayasa genetik, itu berbeda sekali dengan yang di negara-negara lain. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian yang di Balitbangkes Tawangmangu miliknya Kementerian Kesehatan itu sudah ada penelitiannya katanya, dan itu tidak cocok kalau misalnya untuk kepentingan medis. Silakan Mbak Betul. Tita. Jadi kita sudah mempunyai balai penelitian Oke. tanaman obat yang sudah berdiri sejak setelah tidak lama kita merdeka. Oke, baik. Saya ingin tanya ke Mbak Tita. Silakan Mbak Tita, tadi diteruskan. Tadi itu jawabannya Pak Lutan seperti tadi. Ya, mungkin saya menyambung sedikit ya tadi dari yang sebelumnya terpotong. Oke. Bahwa memang latar belakang kami mengajukan ini ada masalah di dalam undang-undang narkotika kita, di mana ada pasal-pasal yang saling bertentangan. Oke, saya akan beralih kendala komunikasi lagi dengan Koalisi Masyarakat Sipil. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya mau ke Pak Nasir Jamil. Pak Nasir Jamil, Bang Nasir Jamil sudah bergabung Komisi 3? Bang Nasir? Oke, kita break terlebih dahulu sambil memperbaiki komunikasi kita dengan para narasumber. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ini sudah bergabungkah Mbak Iftita Sari dari ICJR? Tadi sudah 2 kali komunikasi kita terputus. Mbak Tita? Ya, halo, bisa Oke. dengarkan soalnya dengan baik? Oke, silakan Mbak Tita dilanjutkan, nanti saya baru ke Komisi 3, Bang Nasir. Oke, ya terima kasih. Menyambung tadi ya yang terputus, jadi memang dalam undang-undang kita, undang-undang narkotika, ada masalah soal pasal-pasal penerapan undang narkotika tersebut, ada yang bertentangan begitu ya, yang di satu sisi ada kesehatan, tapi di sisi lain di pasal 8 ayat 1 ada pelarangan terhadap pasal narkotika khususnya untuk narkotika golongan 1. Nah, kami melihat di sini ada masalah dari segi regulasi gitu yang harus di-address oleh para pembuat kebijakan, dan dalam hal ini salah satu upaya yang kami ajukan adalah mengajukan ke MK begitu untuk mencabut pasal pelarangan narkotika tersebut untuk pelayanan kesehatan. Dan kemudian terkait dengan tanggapan untuk menanggapi pernyataan dari Bapak ahli dari BNN, sebetulnya masalah ini sudah kami address atau sudah kami bahas dalam sidang MK gitu ya. Kami mengajukan beberapa ahli, salah satunya adalah ahli kimia ya, Prof. Musri dari Aceh. Beliau menjelaskan begitu soal bagaimana zat kimia dan juga zat kandungan dari narkotika golongan 1 atau ganja ini sebetulnya juga bisa diatur begitu, atau bisa bergantung kadar THC dan kadar CBD-nya yang untuk berguna untuk atau berkhasiat untuk pengobatan, yang bergantung pada cuaca, suhu, kemudian kelembapan dan sebagainya, sehingga ini adalah isu dari karakteristik zat itu sendiri gitu. Yang dari berdasarkan ahli kami menyatakan itu tidak bergantung dari jenis di negara mana, tapi itu sebenarnya bisa diatur tergantung dengan faktor-faktor tertentu yang bisa diatur. Kemudian di sisi lain soal penelitian,
tadi juga menarik yang disampaikan bahwa mungkin saya agak sedikit menegaskan atau sedikit menekankan ya bahwa adanya badan penelitian dengan melakukan penelitian itu dua hal yang berbeda. Bahwa ya memang ada badan penelitian, tapi di sisi lain penelitian itu sendiri sampai saat ini setahu kami sepanjang pengetahuan kami mengajukan sidang ini dan mengajukan bukti-bukti yang ada dengan merujuk pada penelitian yang terupdate yang dilakukan di luar negeri, itu untuk penelitian dalam negeri sendiri belum ada gitu. Dan kami sudah sempat menanyakan ini, bersurat secara resmi kepada kementerian terkait untuk menanyakan hasil penelitian yang dimaksud, tapi hingga sampai saat ini juga surat permohonan kami pun juga belum ada respon gitu. Dan yang menariknya adalah dalam sidang MK tersebut ahli dari BNN malah mencantumkan atau merujuk pada penelitian tahun 2007. Yang itu menurut kami juga sudah cukup terlampau lama begitu ya. Sedangkan bukti-bukti yang kami ajukan ke dalam MK, yang kami lampirkan dalam permohonan kami adalah bukti-bukti terbaru yang dilaksanakan atau yang dilakukan penelitiannya secara saintifik oleh lembaga-lembaga di luar negeri gitu ya. Karena di dalam negeri itu tadi kita tidak bisa melakukan penelitiannya karena orientasi untuk melakukan penelitian itu untuk pelayanan kesehatan kan tidak bisa dilakukan gitu. Jadi untuk melakukan penelitian itu sendiri menjadi terhalang gitu karena adanya pasal pelarangan narkotika untuk pelayanan medis tersebut. Baik. Artinya penelitiannya itu tidak dibuka begitu ya kepada koalisi masyarakat sipil padahal sudah berkirim surat ke sana. Sayang sekali BNN sudah tidak bergabung dengan kami, tapi tadi penjelasannya bahwa pembelaannya dari pemerintah ini sudah ada penelitian yang dilakukan di Badan Balitbangkes Kemenkes di Tawangmangu, tapi kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Saya ingin ke DPR terlebih dahulu. Bang Nasir, ini kan revisi Undang-Undang Narkotika sedang berjalan ya di Komisi 3, sementara putusan MK juga sudah terkatung-katung 2 tahun belum juga diputuskan oleh MK. Kemudian tiba-tiba setelah kasus ini mencuat, DPR seolah membuka peluang mengkaji legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Ini alasannya apa? Ya, sebenarnya kan diskursus ini kan terus berkembang ya, dengan dengan kemajuan teknologi ya, dan ilmu pengetahuan, sehingga kemudian kita perlu memperhitungkan masalah ini. Apalagi dulu di NTT juga punya case seperti ini, dan kemarin juga di Car Free Day itu ada kemudian seorang ibu dan anak yang sedang sakit menyatakan keinginan untuk ganja sebagai medis. Nah, di DPR sendiri memang hari ini bersama pemerintah sedang mengupayakan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan rencananya memang Kamis lusa kami akan mengundang sejumlah pakar terkait misalnya diskursus soal pemanfaatan ganja ya, tanaman ganja untuk kepentingan medis ya. Dan tentu saja kita lihat bahwa sejumlah negara juga sudah melakukan hal yang sama ya. Dalam catatan saya itu ada Argentina, Kroasia, Siprus, Finlandia, Selandia Baru, kemudian Britania Raya, dan Zimbabwe terakhir adalah Thailand. Jadi tentu saja memang selama ini regulasi tidak membuka peluang itu. Bahkan ganja masuk dalam golongan 1, golongan yang dinilai sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan bahkan dalam dunia medis. Nah, karena itu di satu sisi memang di pasal 7 Undang-Undang Narkotika juga sebenarnya memungkinkan untuk menggunakan penggunaannya dalam hal kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu sebabnya kenapa kami ya berusaha untuk mendalami masalah ini dan tidak gerusak-gerusuk ya, artinya juga kita harus hati-hati ya, bukan berarti kemudian kita latah mengikuti jejak negara lain, bahwa kita melihat ada realita, ada sebuah kebutuhan. Nah, karena itu memang perlu kita mendalami ya, dan mengundang orang-orang yang kita anggap punya kompetensi untuk menjelaskan soal tanaman ganja untuk kepentingan medis. Oke. Tapi penelitiannya belum ada, Bang Nasir. Sebenarnya kalau kita mau melihat ya, mengunjungi sejumlah perguruan tinggi, mereka sudah melakukan itu ya, sudah melakukan penelitian. Di daerah saya misalnya mereka ada pusat herbal di mana mereka juga sedang melakukan penelitian tentang ganja. Jadi sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang tabu dan sudah dilakukan soal penelitian ini. Nah, kita kan punya BRIN misalnya, kenapa kita tidak berupaya mengambil langkah untuk melakukan penelitian, sehingga BRIN yang merupakan
bahagian dari negara itu melakukan penelitian soal ini. Jadi tentu saja kita meyakini bahwa tumbuh-tumbuhan tanaman ganja di dalamnya itu pasti punya manfaat, ya pasti punya nilai. Nah karena itu tapi kita harus hati-hati dalam upaya untuk melegalisasi ganja ini. Kalau untuk kepentingan medis ya tentu saja itu harus diatur dengan peraturan yang ketat. Narkotika juga sebenarnya bisa juga dilakukan untuk kepentingan medis. Yang dicegah, yang diberantas, yang dikejar, ya, yang ditangkap itu kan bandar-bandar yang menyalahgunakan ya narkoba, yang mengedarkan narkoba secara gelap. Gitu ya. Tapi untuk kepentingan tertentu kan narkotika itu dibutuhkan untuk kesehatan dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kita pelan-pelan dan mudah-mudahan saja kemudian ada titik terang terkait bagaimana upaya sejumlah pihak ini untuk melegalisasikan ganja dalam konteks kepentingan medis. Baik. Saya mau tanya ke Mbak Tita. Mbak Tita, kalau menurut teman-teman dari koalisi masyarakat sipil begitu ya, kenapa sih pemerintah terutama BNN ini, bahkan kepala BNN sudah tegas mengatakan bahwa saya tetap tidak mendukung ganja ini dilegalisasi untuk pelayanan kesehatan, untuk kepentingan kesehatan. Kenapa kemudian ada yang alergi, ada yang tidak ingin penelitian dilakukan, terus kemudian ganja dilegalisasi sebagai kepentingan medis? Apa yang Anda dan juga teman-teman baca? Ya, kami melihat sebetulnya ini ada masalah soal kurang pengetahuan aja sih, Mbak. Ada kekurangan pemahaman atas perkembangan dunia saintifik, dunia kesehatan yang sekarang mengarah pada pemanfaatan narkotika golongan 1 atau ganja salah satunya untuk kepentingan medis begitu. Dan hal ini kan nggak bisa berkembang, kita nggak bisa keep up dengan negara-negara lain yang mereka sudah lebih advance dalam penelitian, yang mereka sudah melakukan penelitian klinis terhadap ganja medis ini untuk pasien-pasien di rumah sakit dan lain sebagainya, karena memang di dalam regulasi mereka tidak ada batasan untuk penggunaannya sebagai pelayanan kesehatan gitu, berbeda dengan di negara kita gitu. Jadi dari segi regulasi pun kita juga terbatas gitu, ada pasal yang melarang even untuk penggunaan pelayanan kesehatan, sehingga penelitian-penelitian yang berorientasi pada pelayanan kesehatan pun juga akhirnya terhambat gitu, karena nanti ketika dipraktekkan secara klinis akan menjadi terhalang gitu. Dan isu yang lainnya juga soal itu tadi ya, bagaimana kita bisa melihat kebutuhan dari masyarakat begitu yang berkembang, yang sekarang ini melihat ada berbagai perkembangan soal dunia medis dan juga perkembangan penyakit yang mungkin juga berkembang, dan itu kan harus diimbangi dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Baik. Kurangnya pengetahuan saja. Oke, Bang Nasir, ini kalau menurut koalisi masyarakat sipil, kenapa kemudian mitra-mitra kerja Anda, karena kebanyakan ini mitra kerjanya Bang Nasir di Komisi 3, BNN, kemudian Polri, ini masalah kurangnya pengetahuan terhadap perkembangan dunia medis yang terjadi di negara-negara lain yang mungkin bisa diteliti ataupun dibuka ruangnya. Ini gimana Bang Nasir? Harusnya mitra-mitra kerja Anda mau dong membuka diri. Dalam pandangan saya bukan mereka tidak memahami ya, tapi mereka hati-hati karena ini menyangkut dengan kesadaran hukum masyarakat ya. Ini juga kaitannya dengan kualitas penegak hukum serta tingkat pendidikan kita, terutama masyarakat. Jadi kita harus membereskan itu juga. Jadi ketika kita misalnya ingin melegalisasikan ganja, maka kesadaran hukum masyarakat, tingkat pendidikan dan kualitas aparat penegak hukum juga itu harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai kemudian upaya untuk melegalisasi ganja demi kepentingan medis disalahgunakan, ya, disalahgunakan dan kemudian menjadi malapetaka bagi bangsa ini. Nah, karena itu saya tidak melihat mereka belum paham, tapi mereka hati-hati karena kepolisian, BNN itu mau tidak mau kan bisa kita sebut sebagai representasi eksekutif, ya, representasi pemerintah, sehingga mereka tidak gerasa-gerusu untuk menyampaikan atau mengiyakan apa yang berkembang atau wacana terkait dengan ganja untuk kepentingan medis. Oke, Mbak Tita, terakhir apa sih sebetulnya yang diharapkan dari koalisi masyarakat sipil ini dengan gugatan uji materi di MK tentang Undang-Undang Narkotika dan sekarang revisi Undang-Undang Narkotikanya juga berjalan di Komisi 3? Ya,
Mungkin sedikit menambahkan sama tadi ya Mbak, dari faktor yang lainnya juga yang bisa mempengaruhi adalah karena memang ada kesalahan kita dalam mengimplementasikan atau mengharmonisasikan hukum domestik dengan hukum internasional gitu. Kalau misalnya kita melihat ke single convention atau konvensi internasional dari narkotika sendiri, itu tidak ada sama sekali pasal pelarangan terhadap narkotika dalam golongan apapun, termasuk yang paling berbahaya pun untuk pelayanan kesehatan begitu. Dan itu ketika ditransformasikan ke dalam hukum nasional kita, ada masalah soal kegagalan pembentuk undang-undang, kegagalan hukum dalam mengadopsi konsep tersebut, di mana di pasal 8 ayat 1 akhirnya muncul ada larangan itu, sedangkan di dalam pasal asalnya atau asal muasal dari bagaimana hukum narkotika itu dibentuk di single convention di hukum internasional itu sebenarnya tidak ada larangan sama sekali untuk pelayanan kesehatan. Dan itu juga menjadi salah satu faktor yang akhirnya menimbulkan masalah ini gitu, karena kita ada kegagalan pembentukan hukum di situ. Sehingga harapan kita ke depan untuk memperbaiki kesalahan atau kegagalan hukum ini, kita mengajukan permohonan uji materi ini ke MK dengan harapan semoga MK bisa melihat masalah ini sebagai masalah kesalahan perumusan hukum dan mencabut pasal pelarangan tersebut. Dan akhirnya dengan adanya dicabutnya pasal pelarangan tersebut membuka kesempatan untuk narkotika golongan 1 dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, dan yang tentu tidak serta-merta langsung digunakan dengan serta-merta dalam pelayanan kesehatan, tapi juga perlu ada bagaimana penelitiannya dalam dosis tertentu dan pengaturannya, bagaimana obat ini akhirnya didistribusikan, digunakan dalam konteks ruang-ruang tertentu, misalnya pembatasannya, untuk bagaimana negara bisa mengontrol atau mengatur regulasinya untuk pelayanan kesehatan ini bisa dilakukan. Sehingga memang ada beberapa step yang kemudian ke depan perlu dilakukan oleh pemerintah ketika nanti semoga ya MK dapat mengabulkan permohonan kami untuk mencabut pasal pelarangan tersebut. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana hasil gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian MK akan memberikan peluang begitu ya, dan Komisi 3, teman-teman Komisi 3 juga mau membuka ruang untuk kemudian mengkaji penggunaan ganja sebagai keperluan medis, tapi tentu saja harus ada penelitian yang mendalam dan juga harus ada pengawasan yang ekstra ketat karena takutnya disalahgunakan untuk kepentingan relaksasi ataupun kepentingan kesenangan pihak-pihak tertentu begitu ya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mbak Iftita Sari, peneliti ICJR, dan juga Bang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih sudah bergabung, Bang Nasir dan juga Mbak Tita, sehat selalu.